Sobat YouTube yang lagi menunggu pencairan PKH tahap 3, silakan simak informasi video ini sampai akhir. Nah, kira-kira ciri-ciri KPM yang akan cair di tahap 3 nanti seperti apa ya? Apakah KPM PKH yang sudah cair di tahap 1, tahap 2, maupun KPM PKH yang tidak cair di tahap 1 dan di tahap 2, nanti akan cair di tahap 3? Simak videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi bagi KPM PKH yang sudah cair bantuannya di tahap 1 dan tahap 2, dan juga KPM PKH yang tidak cair bantuannya di tahap 1 atau tahap 2. Nah, perlu menyimak video ini sampai akhir. Nah, nanti akan saya jelaskan kira-kira ciri-ciri KPM yang seperti apa yang nanti akan cair bantuannya di tahap 3 untuk bantuan PKH-nya. Apakah KPM PKH yang tahap 1 dan tahap 2 sudah cair, apakah nanti pasti akan cair di tahap 3? Atau mungkin sebaliknya, apakah KPM PKH yang tidak cair di tahap 1 dan tahap 2 itu nanti tidak akan cair, atau mungkin akan ada harapan cair di tahap 3? Maka dari itu simak videonya sampai akhir, dan sebelum kita lanjut silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah sobat YouTube, untuk PKH tahap 2 alhamdulillah sudah disalurkan hingga termin ke 4, 5, 6. Ini kalau nggak salah ya, terakhir. Jadi untuk tahap pertama itu sudah disalurkan sejak bulan Februari yang lalu. Kemudian tahap 2 itu sudah disalurkan sejak bulan April. Itu untuk tahap pertama. Kemudian menyusul lagi di tahap 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bahkan kemarin yang baru cair itu 1 hari menjelang menjelang Lebaran kalau nggak salah ya. Ya, selang beberapa hari sajalah menjelang Lebaran itu SP2D untuk PKH tahap 2 di termin ke berapa? Terakhir lah 4 sampai 4, 5, 6. Nah, itu sudah turun sebelum Lebaran. Nah, untuk yang belum cair bantuannya itu bagaimana ya? Nah, kita ketahui sendiri bahwasanya bantuan PKH itu dicairkan jadwalnya itu 3 bulan. Jadi jeda waktu 3 bulan. Tahap pertama jeda waktunya itu antara bulan Januari, Februari hingga Maret. Kemudian tahap kedua itu jeda waktunya antara bulan April, Mei, dan Juni. Nah, saat ini sudah memasuki bulan Mei. Jadi ya masih ada harapan hingga bulan Juni. Jadi yang belum cair bantuannya itu apakah masih ada harapan? Nah, jawabannya adalah silakan dicek dulu di cek bansos. Nah, atau bisa mengunduh kalau lebih validnya itu bisa mengunduh aplikasi cek bansos juga yang ada di Play Store. Dan juga yang lebih valid juga, silakan ditanyakan ke pendampingnya untuk minta tolong dicekkan apakah namanya masih ada di 6NG. Nah itu ya, jadi 6NG ini merupakan sistem informasi kesejahteraan sosial yang baru. Jadi ini dari Kementerian Sosial, di mana di dalam aplikasi atau sistem tersebut itu terdapat nama-nama KPM baik PKH, BPNT maupun PBI. Nah, pendamping PKH kalau di wilayah dampingan saya ini diberikan password untuk bisa mengakses 6NG, tapi khusus yang penerima PKH saja. Tapi penerima PKH-nya ini kan biasanya juga dapat BPNT, ada yang juga dapat PBI.
Tapi juga ada beberapa penerima PKH yang tidak dapat BPNT. Nah, kalau untuk penerima BPNT murni yang non PKH itu biasanya yang diberikan password itu adalah TKSK ya. Jadi yang dulu-dulu itu TKSK. Kemudian kalau ada lagi yang diberikan password untuk bisa mengakses SIG-NG itu biasanya operator SIG-NG yang ada di desa. Nah, itu bisa mengakses mungkin bisa PKH juga, lebih lengkap ya, BPNT dan juga PBI. Nah, jadi di situ. Nah, jadi jika bantuan PKH Anda sampai saat ini belum cair, baik di tahap 1 maupun tahap 2, nah silakan dicek, minta tolong lebih validnya lagi datanya itu. Pertama, Anda bisa melakukan pengecekan sendiri di Cek Bansos, apakah nama Anda terdaftar. Nah, jika ingin meyakinkan lagi, minta tolong pendamping untuk mengecekkan apakah nama Anda masih terdaftar di SIG-NG. Jika tidak ada namanya, nah ini berarti bantuan Anda tidak ada harapan lagi untuk bisa cair. Tapi jika nama Anda masih terdaftar di SIG-NG dan di situ status keterangannya PKH ada, BPNT ada, PBI ada, nah berarti bantuan PKH-nya ini mungkin masih ada harapan. Nah, jadi di situ ya, jadi ditunggu saja bagi yang namanya masih ada di DTKS, ada di SIG-NG atau Cek Bansos sebagai penerima PKH. Jadi catatannya sebagai penerima PKH masihnya ya. Ada mungkin juga KPM yang sudah tidak menjadi peserta PKH ketika dicek. Nah, itu juga tidak akan cair bantuannya. Begitu juga dengan bantuan BPNT, jadi mengeceknya lewat situ ya. Nah, kemudian untuk pertanyaannya yang ada di dalam tema video ini, apakah KPM PKH di tahap 1 dan tahap 2 yang sudah cair nanti di tahap 3 akan cair? Nah, ini sebagian besar kemungkinan iya. Nah, ini saya bilang sebagian besar ya, tapi tidak semuanya. Kenapa kok saya bilang sebagian besar? Karena KPM PKH yang cair di tahap 1 dan tahap 2, yang pertama ini adalah KPM tersebut, ini pasti datanya sudah padan antara DTKS dengan Dukcapil. Kemudian komponennya sudah padan, sudah sinkron, Dapodik, SIG-NG, atau EMIS dengan SIG-NG. Kalau bagi yang punya anak SD yang sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, misalnya di negeri atau swasta, itu biasanya di Dapodik. Kalau di bawah naungan madrasah, MI, MA, atau MTS, itu biasanya ada sistem EMIS di sekolah. Nah, itu nanti akan secara terhubung dengan SIG-NG. Atau mungkin, misal KPM tersebut punya lansia. Nah, kalau lansia ini kan nggak terdaftar di Dapodik atau EMIS. Nah, dipastikan lansia tersebut harus masuk 1 KK dan NIK-nya itu sudah teronline kan di Dukcapil. Jadi sudah sinkron antara Dukcapil dengan di DTKS atau di SIG-NG tersebut. Jadi SIG-NG tersebut adalah memuat data DTKS. Namun yang hanya menerima bansos PKH, BPNT, dan PBI tergantung password bagi yang mengaksesnya. Kalau kami pendamping PKH hanya bisa mengakses penerima bantuan PKH atau mungkin penerima PKH plus BPNT plus PBI. Tapi untuk yang BPNT murni atau PBI murni, kami tidak bisa mengaksesnya. Seperti itu ya Sobat YouTube. Jadi kemungkinan besar, ya yang cair tahap 1 dan tahap 2, kemungkinan sebagian besar itu akan cair di tahap 3. Namun, ada catatan di sini, jadi tidak semuanya ya, hanya sebagian besar. Jika KPM tersebut di SIG-NG itu masih layak. Jadi di SIG-NG itu ada verifikasi kelayakan yang dilakukan bisa setiap hari dan biasanya ditetapkan di setiap akhir bulannya untuk jadi acuan di bulan berikutnya. Jadi tahap 3 kan nanti sekitar bulan Juli, jadwalnya Juli, Agustus, September. Jadi jika sampai akhir bulan Juni nanti KPM tersebut masih aman datanya di SIG-NG, masih layak. Nah, kemudian KPM tersebut komponennya itu masih sinkron, masih ada di Dapodik yang sekolah atau di EMIS, atau masih ada lansianya, nanti dipastikan akan cair di tahap 3-nya. Namun jika anaknya mungkin sudah tidak ada Dapodik atau mungkin lulus, ya tidak akan bisa cair. Dan juga mungkin KPM tersebut sudah diverifikasi tidak layak. Tidak layak ini bisa karena meninggal, karena kaya,
karena mungkin sudah jadi PNS, ANS, TNI, Polri, seperti itu. Atau mungkin jika yang tidak ada verifikasi kelayakan dari pendamping ataupun dari operator Sick NG yang ada di desa. Nah, ini mungkin saja bisa jadi ada laporan dari masyarakat. Mungkin dari tetangga Anda, ini mungkin ada yang menyanggah. Ada yang menyanggah lewat aplikasi cek bansos, itu ada usul sanggah. Jadi di situ ada yang melaporkan, mungkin terdeteksi kaya, rumahnya bagus, mewah. Nah, dilaporkan di situ bisa. Nah, itu juga bisa dijadikan acuan untuk melaporkan bantuan Anda atau nama Anda bisa saja berpotensi akan dikeluarkan dari DTKS dan bantuannya tidak bisa cair. Nah, jadi itu ya Sobat YouTube. Jadi yang tidak cair bantuannya di tahap 1 dan tahap 2 silakan dicek dulu di cek bansos atau meminta bantuan pendamping PKH untuk mengeceknya di Sick NG. Jika tidak ada, ya tidak akan ada harapan. Solusinya gimana untuk bisa dapat lagi? Ya diusulkan lagi agar masuk DTKS. Tapi kalau sudah masuk DTKS, tidak secara otomatis akan mendapatkan bantuan secara langsung. Nah, nunggu prosesnya. Siapa yang memproses bantuan? Ya, ada di pusat. Pihak pendamping, kemudian Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, bahkan Dinas Sosial. Nah, ini hanya bisa memproses untuk pengusulan agar masuk DTKS. Jadi tidak bisa menentukan si A dapat PKH, si B dapat BPNT. Jadi nggak perlu menyalahkan semua pihak, baik yang ada di desa, kelurahan, kecamatan. Nah, di situ ya. Jadi kami semua tetap berusaha bekerja sebaik mungkin untuk agar bantuan ini tepat sasaran, memperjuangkan juga bagi masyarakat yang kurang mampu agar bisa mendapatkan bantuan, agar bisa masuk data DTKS. Nah, itu ya. Jadi kami hanya bisa mengupayakan, mengusulkan saja. Untuk selanjutnya, kewenangan ada di Kementerian Sosial yang meng-SK-kan. Jadi nanti yang akan cair itu di tahap 3 adalah KPM yang di-SK-kan oleh Kementerian Sosial dan namanya atau datanya ini tidak ada masalah atau valid di Sick NG atau DTKS. Baik di rekening banknya tidak ada masalah, di Dukcapilnya tidak ada masalah, di Dapodik, di EMIS tidak ada masalah juga. Jadi itu yang berpotensi besar akan cair bantuannya. Demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.